Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur liwatin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja saya Risananda Pratiwi Harahap dan teman saya Ayu Lestari akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistematika Penelitian Tindakan Kelas Bab 4. Langsung saja ke bagian pembahasan kali ini dengan saya pemateri pertamanya. Hasil dari penelitian. Nah, sesuai judul yaitu memaparkan uraian pelaksanaan dari masing-masing siklus dengan data yang lengkap mulai dari perencana, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi. Selanjutnya harus ditonjolkan dari dari hal yang mendasar, yaitu hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang tercermin dari perubahan kemajuan pada diri peserta didik, lingkungan, guru, motivasi dan aktivitas belajar, situasi kelas, dan masih banyak lagi. Kemudian diungkapkan dalam bentuk grafik dan tabel secara optimal hingga hasil analisis data yang menunjukkan perubahan yang terjadi disertai dengan pembahasan secara sistematik dan jelas. Itu adalah hasil dari penelitian. Oke. Dari hasil penelitian tersebut ada dua pelaksanaannya. Yang pertama itu adalah pelaksanaan tindakan. Nah, pada bagian ini sistematikanya dibuat yang sesuai dengan kondisi dari awal, yaitu siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Nah, siklus 3 ini jika ada dicantumkan, ataupun kalau misalkan tidak ada lebih baik tidak. Nah, ada juga di sini pembahasan antar siklus serta pembahasan kondisi awal. Dideskripsikan fakta dari pemasangan atau kondisi variabel yang ada sebelum dilakukannya penelitian. Itu menurut dari Budi Herjanto. Kemudian dijelaskan pula bahwa di sini siklus pertama itu harus disajikan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, adanya rencana tindakan, yaitu berupa bentuk deskripsi. Selanjutnya ada pelaksanaan tindakan berbentuk deskripsi hasil observasi dari proses pelaksanaan pembelajaran secara rinci dari awal sampai akhir setiap pertemuan. Kemudian yang ketiga ada hasil dari tindakan. Nah, hasil tindakan ini disajikan, dideskripsikan hasil analisis dari observasi, proses, hasil tes, dan angket. Kemudian yang keempat, hasil belajar peserta didik, aspek kognitif. Yang kelima, ada hasil belajar peserta didik dari aspek keterampilan sosial. Dilanjut ada efektivitas cara pembelajaran menurut peserta didik dan seterusnya. Selanjutnya ke bagian refleksi. Refleksi ini ialah analisis diri.
yaitu deskripsikan hasil analisis tindakan dan bandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Nah, kemudian dideskripsikan dari urutan yang penelitian tindakan tadi, dari siklus pertama tadi dideskripsikan dan disajikan secara analisis kritis terhadap indikator kerja versus hasil tindakan serta pengembangan konsep teoritis dan rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk siklus yang kedua. Untuk siklus kedua sama halnya dengan siklus pertama. Kemudian dilanjutkan ke pembahasan antar siklus. Dilanjut ke yang kedua adalah hasil dari analisis data. Kalau dari hasil analisis data itu telah dikumpulkan dengan baik dan tahap perencanaan pelaksanaan tindakan, dari pelaksanaan tindakan, pengamatan maupun refleksi harus disesuaikan dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Nah, hasil analisis data ini juga dipaparkan sebagai hasil penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian data tersebut setelah dianalisis apakah akan bersifat kualitatif ataupun ada juga yang berupa data kuantitatif. Itu untuk membedakan dari beberapa data yang telah dianalisis, dibantu oleh dari guru sebagai teman sejawat, peneliti dengan guru. Kemudian manfaat dari analisis data ini adalah upaya yang dilakukan oleh guru yang berperan sebagai peneliti untuk merangkum secara akurat dan telah dikumpulkan dalam bentuk yang dapat dipercaya dan benar. Jadi, sehubungan dengan itu, maka analisis data dilakukan dengan cara memilih, memilah, mengelompokkan data yang ada, merangkumnya, dan kemudian menyajikannya dalam bentuk yang mudah dibaca atau dipahami. Sajikanlah hasil PTK itu secara sewajarnya, yaitu dengan cara sistematis. Jika data terlalu banyak, harus lebih selektif untuk menyajikannya. Namun, dengan pertimbangan yang matang, rancangkanlah tabel, grafik, gambar, atau alat penolong lain untuk memperjelas dan mempersingkat uraian yang harus diberikan. Kemudian, tafsirkanlah hasil yang diperoleh dengan memperhatikan, menyesuaikannya dengan masalah dalam pendahuluan atau hipotesis yang diungkapkan dalam kajian pustaka. Seperti itu. Baik, langsung saja ke pemateri kedua. Saya persilakan untuk Ayu Lestari. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Lestari. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yang mana pembahasan ini terdapat pada bab 4 dalam penelitian tindakan kelas. Pembahasan setelah penulisan hasil penelitian, yakni perlu dibuat pembahasan berdasarkan kajian teori serta hasil-hasil penelitian yang relevan sebagai pijakan membuat kesimpulan dan rumusan saran. Nah, dalam sewaktu mengumpulkan data, mengolahnya, dan menyusunnya dalam tabel. Dengan begitu, kita telah memiliki sejumlah gagasan yang siap dikembangkan dalam pembahasan ini. Dengan demikian, pembahasan merupakan kumpulan argumen mengenai relevansi
manfaat, dan kemungkinan atau keterbatasan penelitian. Adapun unsur-unsur yang dapat dituliskan dalam berargumen dan menyampaikan implikasi dari temuan itu, yang pertama ada nyatakan situasi yang ditemukan dalam penelitian, yang mana bisa memuaskan atau tidak memuaskan. Yang kedua, nyatakan kemungkinan penyebab situasi itu. Nah, jika situasi itu mestinya ada penyebabnya, dan juga ada hubungan logis antara situasi dan penyebabnya. Bila tidak, maka dianggap bukanlah penyebab yang sesungguhnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu nyatakan efek yang mungkin timbul dari situasi itu. Nah, hampir pasti di sini ada pula efek yang timbul dari situasi tersebut, dan mestinya ada hubungan logis antara situasi dan efek yang mungkin efek logis dari kurangnya guru berkompetensi pada pengajaran tersebut. Yang keempat, nyatakan tindakan untuk mengatasi situasi yang kurang memuaskan atau untuk meningkatkan situasi yang sudah baik. Nah, wajar saja apabila untuk mengambil tindakan guna mengatasi situasi yang kurang memuaskan. Namun situasi yang sudah baik pun perlu dan terus dipertahankan dalam penyusunan. Yang terakhir itu yang kelima, nyatakan badan atau bidang terkait. Nah, bidang yang terkait itu harus yang terpenuhi. Contohnya, dalam contoh yang diambil ini, pengajaran sains di SD. Nah, di SD ini tentunya yang terpengaruh bagaimana dengan guru SD-nya dalam satu gugus atau kecamatan, bahkan kabupaten atau provinsi. Nah, kita sendiri dapat melanjutkan pembahasan tentang implikasi temuan pada pengajaran. Nah, pada pengajaran sains di SD. Walau demikian, dapat disadari bahwa implikasi ini barangkali tidak berlaku untuk keadaan pendidikan secara keseluruhannya dalam satu wilayah tertentu. Adapun isi dari poin-poin dari pembahasan ini yaitu yang pertama ada deskripsi tindakan, yang kedua deskripsi aktivitas dan peserta didik, yang ketiga deskripsi pengelolaan pembelajaran, yang keempat ada deskripsi pengusahaan materi. Nah, di poin 4 ini ada 2 poin lagi, yaitu ada hasil penelitian yang ditulis lengkap sesuai dengan data pengamatan, dan juga yang kedua ada tabel, diagram, dan grafik yang dapat digunakan menyajikan data tersebut. Jadi dalam penulisan pembahasan ini berisikan tentang deskripsi yang telah kita amati. Adapun deskripsinya itu telah disampaikan tadi, yaitu ada tindakan, aktivitas, peserta didik, pengelolaan pembelajaran, dan juga ada penguasaan materi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.